Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang kisi-kisi penilaian tengah semester 1 mata pelajaran IPA kelas 9 SMP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dari KD 3.1 tentang sistem reproduksi manusia. Indikatornya disajikan gambar oogenesis. Peserta didik mampu menghubungkan meiosis pada oogenesis dengan benar. Contoh soalnya ada gambar oogenesis. Nah, oosis sekunder pada nomor berapa? Dan dari hasil, ya oosis sekunder itu pada nomor 3 dari hasil meiosis 1. Kalau hasil meiosis 2 itu adalah otit. Berikutnya indikator soal disajikan gambar oogenesis dan spermatogenesis. Peserta didik dapat menganalisis oogenesis dan spermatogenesis dengan benar. Contoh soalnya, perbedaan oogenesis dan spermatogenesis bila dilihat dari jumlah hasil meiosis 2-nya. Ya, jawabannya pada oogenesis 1 ovum dan 3 badan kutub, sedangkan pada spermatogenesis 4 spermatozoa. Berikutnya, indikator soalnya disajikan gambar organ reproduksi perempuan. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ reproduksi dengan benar. Misalnya, ditanyakan yang menghasilkan sel telur, tempat perkembangan embrio. Jawabannya ovarium uterus. Berikutnya indikator soal disajikan informasi fungsi organ reproduksi laki-laki. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi organ reproduksi laki-laki. Contoh soalnya misalnya tempat dihasilkannya sel spermatozoa, testis, tempat penyaluran sel sperma, vas deferen. Berikutnya, masih sistem reproduksi manusia. Disajikan informasi fungsi organ reproduksi laki-laki. Peserta didik mampu menjelaskan fungsinya. Ya, misalnya epididymis, pemberian ekor. Berikutnya, indikator soal disajikan gambar grafik siklus menstruasi. Peserta didik mampu menganalisis siklus menstruasi dengan benar. Contoh soalnya misalnya dari siklus menstruasi, hari keberapa ovulasi? Ya, hari ke-14. Lalu pada hari ke-28 degradasi jika tidak terjadi fertilisasi. Berikutnya, disajikan informasi fertilisasi. Peserta didik mampu menganalisis fertilisasi dan kehamilan dengan benar. Misalnya, soalnya ya, saat fertilisasi yang melebur yang mana? Inti sel sperma dengan inti sel telur. Lalu menjadi zigot, zigot membelah pada bentuk blastrula akan menempel pada dinding uterus. Berikutnya, indikator soalnya disajikan gambar perkembangan embrio. Peserta didik mampu mengevaluasi umur kehamilan dengan benar. Misalnya sudah lengkap nih, ya, tetapi kepala masih agak lebih besar, sudah bergeraknya, sudah memutar, tapi belum siap untuk dilahirkan. Itu kemungkinan besar kehamilan bulan ke-6. Masih sistem reproduksi manusia. Disajikan gambar perkembangan zigot. Nah, perkembangan zigot, contoh soalnya pada bentuk gastrula memiliki 3 lapisan. Ada lapisan luar, ada lapisan tengah, dan lapisan dalam. Nah, lapisan tengah antara lain membentuk apa di sini? Ada tulang jantung. Nah, berarti dari lapisan tengah. Kalau lapisan luar membentuk kulit, otak. Nah, berikutnya disajikan informasi penyakit sistem reproduksi. Peserta didik mampu menerapkan pencegahannya. Misalnya kandidiasis disebabkan oleh jamur, maka pencegahannya ya dengan kebersihan, menjaga kelembaban. Nah, berikutnya
Disajikan pencegahan dari penyakit lagi ya, sistem reproduksi. Peserta didik mampu mengevaluasi, misalnya nih, kalau penyebarannya itu bisa karena cairan sel kelamin atau luka, darah gitu ya. Nah, maka bagaimana pencegahannya? Ya, katakan tidak untuk narkoba dan pergaulan bebas. Berikutnya, indikator soalnya. Nah, ini mulai dengan KD 3.2. Disajikan gambar bunga, peserta didik mampu menerapkan bagian-bagian bunga. Misalnya di mana ya terbentuknya inti sel telur. Nah, pada bagian gambar ini di gambar E ya. Nah, di mana penyerbukan di kepala putih gitu ya. Di mana serbuk sari. Nah, pada gambar ini di gambar A dihasilkan. Nah, berikutnya ada indikator soalnya disajikan gambar vegetatif alami. Lalu peserta didik mampu menganalisis ya dengan benar. Misalnya ada dengan rizom dan umbi batang. Contoh lainnya apa ya? Misalnya ya lengkuas, talas, kentang gitu ya. Nah, berikutnya masih KD 3.2 teknologi reproduksi tumbuhan dan hewan. Disajikan informasi pembentukan serbuk sari. Peserta didik mampu menganalisis pembentukan gamet jantan dengan benar. Nah, ini proses pembentukannya itu melalui pembelahan meiosis dari induk sel. Lalu menjadi sel haploid ya serbuk sari. Nah, di dalamnya ada inti vegetatif, inti generatif. Nah, inti generatif inilah yang nantinya menjadi gamet generatif 1 dan 2. Berikutnya disajikan gambar pembuahan ganda. Nah, pada pembuahan ganda, peserta didik mampu menganalisis pembuahan ganda dengan benar. Contoh soalnya pembuahan ganda itu artinya 2 macam fertilisasi. Nah, pada gambar ini ya, misalnya generatif 1 kita umpamakan di 3, label 3, generatif 2 di label 4. Maka ya 3 melebur dengan 5 itu hasilnya endosperm dan 4 melebur dengan 1 itu hasilnya adalah zigot. Nah, berikutnya indikator soalnya disajikan informasi pembuahan tunggal ini pada tumbuhan biji terbuka maka menghasilkan 2 zigot. Berikutnya disajikan gambar siklus lumut. Nah, peserta didik mampu menganalisis apa beda fase sporopit dan gametopit atau generatif. Nah, bedanya kalau gametopit itu haploid, sporopit itu diploid. Maka sporopit itu mulai dari bentuk zigot sampai sporogonium, gametopit mulai dari spora sampai tumbuhan lumut menghasilkan gamet. Berikutnya, indikator soal disajikan bagian pergilian keturunan paku. Peserta didik mampu menyimpulkan siklus hidup paku. Nah, contoh soalnya tumbuhan paku yang terlihat sehari-hari merupakan fase apanya? Ya, sporopitnya merupakan individu diploid. Masih dari KD 3.2 disajikan gambar hewan. Peserta didik mampu menganalisis generatifnya dengan benar. Ada ikan paus misalnya, ada kuda laut. Nah, ikan paus itu mamalia, maka beranak, dan kuda laut termasuk ikan maka bertelur. Berikutnya indikator soal disajikan informasi telur ayam ras dengan telur ayam kampung. Apa bedanya? Kalau ayam ras itu tidak ada zigot, kalau ayam kampung ada zigotnya, makanya ayam kampung dapat ditetaskan. Nah, indikator berikutnya disajikan gambar siklus hidup hidra. Nah, siklus hidup hidra ini dia memiliki bentuk polip dan medusa. Polipnya berbentuk tabung dan medusanya berbentuk mangkuk terbalik. Indikator soal berikutnya disajikan gambar metamorfosis serangga. Nah, metamorfosis serangga ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna maka mengalami bentuk kepompong dan larva. Nah, misalnya serangga apa saja contoh soalnya yang metamorfosis sempurna? Lalat, nyamuk. Indikator soal berikutnya disajikan informasi cloning. Nah, cloning peserta didik mampu menganalisis cloning dengan benar. Contoh soalnya, cloning merupakan teknologi reproduksi tanpa fertilisasi. Nah, dengan cara bagaimana? Nah, menjadikan sel telur yang intinya haploid menjadi diploid. Nah, dari inti diploid itulah akan dikopi 100% materi genetiknya, informasi genetiknya.
Nah, berikutnya yang terakhir disajikan informasi kultur jaringan. Bagaimana ya urutannya? Ya, ambil expand dari jaringan muda, ditumbuhkan di media, lalu tumbuhlah tonjolan kalus, jadilah tumbuhan muda. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.